Halo guys, sekian lama balik lagi sama gue Avan. Sudah lama banget kita gak berjumpa dan kali ini gue bakal membawakan satu film baru yang berjudul Si Vaio. Nah, kisah ini adalah kisah tentang perebutan calon istri baru sang ayah yang direbutkan oleh kedua putranya. Nah, persaingan antara ayah dan kedua anaknya ini terjadi dalam satu rumah, guys. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang berasal dari negeri Filipina. Oke, tapi sebelum nonton videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Gue Avan, selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan sebuah rumah sakit. Di rumah sakit ini diperlihatkan sang ayah yang bernama dan sang ibu yang bernama Feli. Feli saat itu sedang sekarat karena mengidap penyakit kanker. Di sana juga terdapat anak pertama mereka yang bernama Conrado. Gak lama kemudian adik Conrado yang bernama Rolando datang. Sang ayah memberitahu pada Rolando kalau umur ibunya hanya tinggal 2 bulan lagi. Aduh, kasihan. Dan jika beruntung ia bisa bertahan selama 3 bulan. Mendengar hal itu pastinya Rolando menangis. Gak menerima kenyataan kalau ibunya yang disayanginnya harus segera pergi untuk selama-lamanya. Sang ibu pun meminta untuk pulang ke rumah. Dia mau menikmati sisa hidupnya ini di rumah aja. Mereka merupakan keluarga petani yang memiliki beberapa hektar sawah dan juga mempunyai tempat penggilingan padi. Sang ibu berpesan kepada kedua anaknya itu untuk mempertahankan semua aset keluarganya dan menyuruh anak-anaknya untuk membantu ayahnya dalam mengelola pertaniannya. Sesampainya di rumah mereka disambut oleh Sol. Sol ini adalah pacarnya Conrado yang ternyata memang tinggal serumah sama doi. Kalau di Indonesia nggak bisa nih, karena ada aturan baru. Si ayah berdiskusi dengan semua penghuni rumahnya. Ia berkata bahwa dirinya telah menghabiskan banyak uang untuk merawat ibunya. Dan saat ini ayah terpaksa harus menggadaikan penggilingan padi mereka. Untuk itu ayah meminta kepada semua anggota keluarganya untuk berhidup hemat, sehemat mungkin. Di sana ayah juga mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Ia bilang bahwa dia akan mendatangkan perawat untuk merawat si ibu. Mereka semua sih awalnya gak setuju, karena mereka merasa masih sanggup merawat ibunya. Dan juga untuk menghemat biaya. Tapi sang ayah berkata seorang perawat pasti lebih tahu cara merawat pasien. Dan ayah juga ingin ibu merasa nyaman di sisa hidupnya. Keesokan paginya ayah berkata kepada dua anaknya untuk menjalankan tugas, yaitu mengurus sawah dan penggilingan, sementara ayah akan menjemput perawat di kota. Saat itu juga diperlihatkan penggilingan padi mereka yang lagi sibuk banget. Kala itu Conrado sedikit kecewa nih karena pengiriman padi agak terlambat, hingga targetnya nggak tercapai. Di sana juga terlihat si Rolando yang baru datang, yang berniat untuk membantu. Lalu ternyata di rumah terlihat ayah yang baru datang dari kota bersama perawat cantik. Sang ayah pun lantas memperkenalkan perawat cantik yang bernama Alice kepada Sol. Dan sepertinya Sol terheran-heran karena melihat perawat yang sangat cantik itu. Lalu ayah pun memperkenalkan Alice kepada ibu. Dan ternyata Alice adalah anak petani teman ayah. Tapi ayahnya Alice ini sudah meninggal. Alice pun langsung merawat ibu dan di sana karena melihat Alice yang sangat cantik, ibu ingin segera memperkenalkannya pada Rolando. Di penggilingan terlihat Sol yang sedang mengantarkan makanan pada Roland dan Conrado. Di sana Sol memberitahu mereka bahwa ada perawat yang sangat cantik yang namanya Alice di rumah mereka. Sesampainya di rumah, sang ayah langsung memperlihatkan Alice pada anak-anaknya. Dia mau mengantarkan Alice pulang, tapi sebelum itu terlihat juga raut wajah Conrad yang terlihat curiga. Di dalam rumah, Roland menanyakan pada ibu mengenai pelayanan Alice kepadanya. Ibu pun mengatakan Alice sangat pandai merawatnya, dan sepertinya Roland sangat tertarik pada Alice. Ibu ini sudah tahu maksud dari Roland. Ibu juga mengatakan bahwa Roland dan Alice adalah pasangan yang sangat serasi. Kemudian kecurigaan gue dan anak-anak, si ayah udah terungkap nih. Di sini terlihat kalau si ayah dan Alice sedang bergenjot ria. Dan ini membuktikan kalau selera si ayah memanglah belum luntur. Sampai di rumah, semua anggota keluarga sedang berdoa dan si ayah pun juga ikut berdoa. Dan benar aja sang ibu sudah mendapatkan invite dari Tuhan. Kini gak ada lagi sosok ibu bagi anak-anak dan rumah akan segera terasa hampa tanpa dirinya.
Berselang 3 hari setelah kematian ibu, sepertinya sosok ibu langsung tergantikan ya. Malam itu anak-anak yang baru saja pulang dari mengurus persawahan dibingungkan dengan meja makan yang sudah ada makanan yang entah buatan siapa. Lalu sang ayah datang memberitahu bahwa makan malam ini adalah buatan Alice. Ayah juga memberitahu bahwa dia akan tinggal di rumah ini. Alice maksudnya. Sesaat sebelum tidur bersama pacarnya, Conrado gak habis pikir kenapa ayah tega melakukan itu kepada ibu. Padahal kuburan ibu juga belum kering. Mendengar hal itu, Sol meminta kepada Conrad untuk mengizinkannya bekerja. Karena sekarang udah ada Alice yang ngurusin rumah, Sol merayu pacarnya yaitu dengan mengajaknya uhui-uhui. Setelah itu diperlihatkan Roland yang sedang minum di dapur. Dirinya dibuat bengong akan kemolekan tubuh Alice yang memang sangatlah menggoda. Esok paginya diperlihatkan sang ayah yang ingin berangkat ke penggilingan. Sementara itu anak-anak berada di rumah dan mengurus sawah. Diperlihatkan Roland yang diam-diam memasuki kamar ayahnya. Dirinya mengambil beberapa barang ayahnya hanya untuk sekedar bergaya. Gak lupa juga kegilaannya pada Alice ditunjukkannya. Mendengar Alice yang berada di luar, dirinya langsung bergegas pergi keluar kamar. Ternyata Alice ini ingin pergi mandi. Ternyata si Roland terus memperhatikan Alice diam-diam dan dia pun mengikutinya ke kamar mandi. Terlihat Alice yang sadar pintu terbuka dan otong milik si Roland gak berdaya melihat pemandangan itu. Malam hari pun tiba. Terlihat mereka sedang makan malam kecuali Conrado yang katanya akan pulang agak malam. Ayah juga sudah mendengar kalau Sol udah dapat kerjaan. Sol memberitahu ayah bahwa dirinya akan menjadi SPG di sebuah mall. Ayah sedikit kaget nih mendengar itu karena bulan depan Alice akan bekerja. Ya karena hal itu gak akan ada lagi yang mengurus rumah. Sol berkata bahwa dirinya akan mencuci ketika libur dan si Roland akan belajar memasak. Mendengar hal itu ayah pun tenang dan setuju akan hal itu. Setelah itu Sin memperlihatkan Alice yang sedang memijit ayah. Dan di saat itu Conrado pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian ayah pun langsung memarahi anaknya itu karena dia gak pernah menghargai masakan Alice. Conrado yang masuk ke kamar mengungkapkan kekesalannya. Sambil berbicara pada Sol, dia bilang bahwa ayahnya akan segera menikah dengan Alice. Menurut Conrad, ayahnya ini hanyalah sekedar lelaki kardus. Sedangkan Alice gak lebih dari wanita yang kurang ajar. Keesokannya di depan mata Conrad diperlihatkan kemesraan antara bokapnya dan Alice. Memang si Alice ini sangat lihai dalam menggoda guys. Sepertinya Conrad semakin kesal dengan perilaku bokapnya itu. Ditambah lagi ketika sedang bersantai setelah mengurus sawah, kawan-kawannya memberitahu bahwa sang ayah dan Alice sudah berhubungan cukup lama. Hingga tiba saatnya di mana Conrad dan Roland pergi mengunjungi makam ibunya. Di sana Conrad memberitahu pada Roland bahwa ayahnya Alice adalah teman dari ayah. Dan ketika Alice menjadi anak yatim piatu, ayah menanggung biaya kuliah Alice. Ayah dan Alice juga sudah berhubungan selama 2 tahun. Dan hal itu dilakukan saat ibu masih hidup. Tiba-tiba Conrad pun mengajak adiknya menyusun rencana untuk membalaskan dendam ibunya. Ia mengajak adiknya itu untuk membuktikan pada ayah kalau Alice ini merupakan wanita murahan. Rencana pun dijalankan. Hal itu ternyata hari pertama bagi Sol untuk pergi kerja. Conrad meminjam kunci mobil pada ayah yang bermaksud untuk mengantarkan Sol bekerja. Tapi bapaknya ini gak mau minjemin. Ia bilang kalau kita semua harus berhemat. Akhirnya Sol pun berangkat kerja naik angkot. Setelah itu Conrad yang kesal juga berkata kepada Alice, kalau Alice bekerja dia juga harus naik angkot. Malamnya Conrad pun curiga pada Alice kalau kematian ibunya hanyalah settingan dari Alice. Conrad juga meminta untuk dilakukan otopsi. Alice yang sedang lewat gak sengaja mendengar percakapan mereka tentang rencana yang mereka lakukan. Dan dari sini bisa kita simpulkan kalau Alice ini sudah mengetahui rencana mereka semua. Keesokan harinya diperlihatkan si ayah yang lagi menjual salah satu mobilnya dan arlojinya. Dan di sini membuktikan kalau ekonomi mereka sedang gak fine-fine aja. Setelah itu ayah pun pergi ke penggilingan dan meminta kunci mobil Jeep untuk pulang ke rumah. Tentu saja mereka semakin dibuat kesal dengan perilaku ayahnya itu. Conrad yang pulang ke rumah naik sepeda melihat Alice yang sangat menggoda itu sedang menyiram tanaman. Tentu saja melihat hal itu Conrad yang lemah imannya langsung mengajak Alice untuk beruhui-uhui. Melihat hal itu Roland pun yang menyukai Alice gak setuju atas kelakuan kakaknya itu. Malam harinya terlihat Sol yang baru pulang kerja. Dan bersamaan juga Alice yang ternyata masuk shift malam. Terlihat ayah yang sedang minum-minum miras. Dan dia diingatkan oleh Roland untuk tidak minum terlalu banyak.
Setelah itu Saul pergi ke kamar dan mengganti pakaiannya. Konrad terlihat sudah tertidur pulas, dan Saul mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi Konrad gak mau, dan dia ingin melanjutkan tidurnya. Saul pun pergi ke dapur dan makan sendirian. Selesai makan, tiba-tiba Roland yang sedang terbangun menghentikan kelakuan ayahnya itu, dan ayahnya hanya beralasan kalau dirinya sedang mabuk. Roland meminta kepada Saul untuk tidak memberitahu kakaknya tentang kejadian tadi, supaya masalah gak jadi panjang. Keesokannya terlihat si ayah yang sedang bertemu dengan orang yang akan menawar tanah pertaniannya. Di sana ayah bercerita dan mengeluh kalau ia hanya mendapat sedikit uang dari panennya. Pria yang berasal dari perusahaan itu pun menawarkan ayah untuk menjual tanahnya, karena hanya ayahlah yang belum menjual tanah itu. Untuk itu dia menawar dengan harga 20% lebih mahal daripada harga tanah pasaran. Akan tetapi ayah tetap gak setuju dan dia meminta untuk digandakan harganya. Pria itu pun gak setuju dan akhirnya penawaran itu pun batal. Malamnya ayah pun nongkrong dengan kawan bisnisnya sambil membicarakan bisnis mereka. Sementara itu di rumah terlihat Konrad yang udah klimaks banget guys melihat Mbak Elis. Mereka pun kembali melakukan aksinya sebelum Mbak Elis berangkat bekerja. Mbak Elis pun dengan senang hati melayaninya. Lalu si ayahnya yang lagi mabuk tiba-tiba dihampiri oleh Roland yang datang sambil membisikkan sesuatu. Mendengar hal itu sang ayah pun kaget dan langsung pulang. Ternyata Roland memberitahu kelakuan kakaknya pada ayahnya, dan disinilah penyesalan itu datang. Sang ayah mengambil pisau miliknya dan Saul yang enggak terima, Konrad ditembak langsung menghabisi nyawa si ayah. Setelah kejadian kemarin ini hanya tersisa Elis dan Roland di rumah itu. Dan kita udah tahu ya, si Saul udah pasti di penjara. Sekarang semua urusan itu adalah punyanya Roland. Ternyata Roland ini enggak ngikutin perkataan ibunya. Ia malah memilih untuk menjual rumahnya beserta isinya. Dia juga menukar mobil Jeep dan mobil lamanya sebagai tawaran. Dari sini kita bisa lihat kalau raut wajah Roland sama sekali nggak kelihatan sedih. Malah sebaliknya ia sangat bahagia atas segala warisan itu. Dan ditambah lagi ia mendapatkan kenikmatan bersama Elis. Ia juga menjual seluruh sawah itu kepada penawar sebelumnya yang ditolak oleh sang ayah. Film pun ditutup dengan Roland yang sedang melamar Elis dengan memberikan cincin dan bermaksud untuk menikahinya. Dengan ini film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan nyewa perawat untuk merawat ibu kalian, apalagi cantik. Oke, terima kasih.